Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun Anda menonton video ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Seperti yang tertera pada judul, video ini akan membahas tentang teknologi informasi dengan mengangkat tema pendidikan. Kami dari kelompok 11 akan menyajikan kepada Anda tentang bagaimana kedua hal tersebut dapat berhubungan. Apa itu teknologi informasi dalam pendidikan dan bagaimana teknologi tersebut dapat berjalan dan digunakan. Saya Citra Aulia Rafila yang akan menjadi pembicara pertama dalam pendahuluan teknologi informasi dan dilanjutkan dengan Feby Febrian yang akan membahas relasi teknologi dan pendidikan. Juga ada Ridwan Satria yang akan menjelaskan komponen dari teknologi. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Jadi apa sih itu teknologi informasi? Kalau kalian cari di Google ada banyak nih pengertian teknologi informasi, beragam web dan beragam pandangan. Tapi ada dua yang sering muncul dalam search engine, yaitu menurut Wikipedia dan Blognews. Menurut Wikipedia, teknologi informasi merupakan istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam hal membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Sedangkan menurut Blognews, teknologi informasi adalah bidang keilmuan yang meliputi teknologi komunikasi untuk memproses, menyimpan, dan mengirimkan data atau informasi melalui jalur komunikasi yang cepat. Dari pengertian di atas, kita bisa mengambil kesimpulan kalau teknologi informasi itu tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya komunikasi. Makanya kita sering mendengar istilah teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Nah, contoh peralatan teknologi informasi ada banyak nih teman-teman. Fungsi utama dari peralatan teknologi informasi digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dari berbagai media, cetak, ataupun elektronik. Umumnya yang sering kita jumpai itu seperti personal komputer atau PC, laptop, notebook atau tablet, radio dan televisi, telepon dan smartphone. Oke, halo lagi semuanya. Setelah sebelumnya dijelaskan tentang apa sih itu teknologi informasi, sekarang kita akan membahas tentang dua hal. Yang pertama adalah peranan TI, dan yang kedua adalah manfaat TI. Bagaimana kedua hal itu bisa berhubungan? Mari kita bahas. Di era modern ini, ilmu tentang teknologi informasi berkembang dengan sangat-sangat cepat. Teknologi informasi membantu manusia dalam melakukan segala hal, like literally everything. Mulai dari hal yang sepele, hal-hal kecil. Alexa, tell HomeSir to make coffee. Brewing coffee. Sampai hal-hal yang kompleks dan pastinya menakjubkan. Oke, let's get to the point. Peranan dan manfaat teknologi informasi. Sekarang ini, hampir seluruh bidang menerapkan teknologi informasi, seperti halnya dalam pendidikan, terus kesehatan, keamanan, industri, banking, hiburan, and many more. Masih banyak lagi. Tapi secara umum, teknologi memudahkan manusia untuk saling berhubungan dengan cepat, mudah, dan terjangkau. By the way, ini bukan iklan ya. Mudah, cepat, dan terjangkau. Iklan banget. Nah, dari seluruh sisi buruknya teknologi, banyak juga nih manfaat yang bisa kita ambil dalam menerapkan dan mempelajari ilmu ini. Terbalik, mempelajari dan menerapkan ilmu ini. Nah, seperti yang akan kita kaji adalah teknologi dan pendidikan. Setelah internet ditemukan, berbagai informasi mengenai pembelajaran bisa didapatkan dengan mudah. Proses belajar mengajar juga bisa dilakukan menjadi lebih cepat dan efisien. Probably, mungkin.
Masyarakat bisa mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang ingin mereka pelajari melalui layanan internet yang tersedia. Selain itu, masyarakat juga bisa saling berbagi informasi mengenai hal-hal penting yang ingin mereka bagikan. Important thing that they want to share using layanan internet yang tadi pastinya ya. Komunikasi sebagai media pendidikan dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat seperti yang telah dijelaskan pada pendahuluan oleh Citra, smartphone, personal computer, tablet, laptop, dan sebagainya. Interaksi antara guru dengan siswa tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka saja, gitu kan, tapi bisa menggunakan alat-alat tadi. Contohnya software yang saya gunakan ini, Zoom Meeting, lalu ada saudaranya, Google Meeting, sama Discord sejenisnya. Dan ada konsep bakunya. Konsep bakunya seperti konsep e-learning ini. Jadi konsep e-learning ini merupakan konsep pembelajaran jarak jauh yang menggunakan internet sebagai sumber pembelajarannya. Dengan hadirnya teknologi informasi, setiap orang yang mampu bisa mengikuti pembelajaran kapanpun dan dimanapun. Anytime and anywhere. Tidak sampai di situ, teknologi bukan hanya berperan dalam proses belajar mengajar saja. Bahkan, pada masa awal-awal menempuh pendidikan, teknologi juga digunakan untuk memproses informasi akademik, kan? Pengurusan administrasi akademik dan pendaftaran. Jika dilihat berdasarkan jenis kegiatannya, maka TIK dalam pendidikan dapat bermanfaat untuk hal-hal yang berikut ini. Pertama, ada penelitian. Penggunaan peralatan TIK sangat bermanfaat dalam mendukung semua kegiatan penelitian, all of them ya, dalam bentuk proses pencarian data, pengolahan data, sehingga hasil yang bagus dan bermanfaat dari suatu penelitian dapat diperoleh. Di samping itu, proses penyebaran informasi hasil penelitian diharapkan lebih cepat dan tepat sasaran. Jadi bisa juga fungsinya sebagai media publikasi. Next, secondly, ada perpustakaan online library. Nah, ini adalah fasilitas perpustakaan dalam dunia digital di internet yang memungkinkan seseorang pencari informasi, information tracker, gitu kan, dapat mengakses ke segala sumber ilmu pengetahuan dengan cara yang mudah tanpa adanya batasan waktu dan jarak. Yang penting ilmunya bermanfaat, faktual, dan tidak sesat. To the third, yang ketiga, TIK dalam pendidikan juga bermanfaat dalam sarana belajar interaktif. Nah, penggunaan alat seperti teknologi LCD proyektor, terus CD-ROM multimedia, auditorium, menjadikan suasana belajar lebih menarik dan lebih interaktif. Excited and interactive. Bahasa Inggrisnya. Last but not least, akses informasi akademik secara online. Biasanya nih ya, lembaga sekolah atau institusi-institusi tertentu ya, itu mempunyai alamat situsnya tersendiri. Hal ini memungkinkan informasi akademik seperti pengumuman pendaftaran siswa baru, SPMB, terus sistem penilaian, grading, dan sistem informasi sekolah dituangkan dalam bentuk digital di internet yang dapat diakses oleh pihak sekolah dan beberapa orang yang membutuhkannya. Of course, gitu ya. Contohnya seperti UPI, Universitas tercinta kita, ya, siapa mau endorse. Dia punya site webnya tersendiri, tergantung kebutuhan mahasiswanya apa kan, banyak. Saya akses kalender pendidikan gitu kan, ngeliat tanggal merah. Next. Oh, udah habis ya. Nah, jadi itulah sedikit dari penerapan manfaat teknologi dalam dunia pendidikan ya. Sebenarnya masih banyak lagi. Bisa kalian cari sendiri, research gitu, riset kan. Terus masukin ke catatan kalian. Jadi ya, segitu aja. Selanjutnya ada materi tentang komponen utama sistem TI yang akan dibawakan oleh Kak Ridwan. Pastikan untuk tetap fokus. See you again and bye-bye. Baiklah, halo semuanya. Saya akan menjelaskan tentang komponen utama sistem teknologi informasi.
Seperti yang kita tahu bahwa teknologi itu sudah merambat dalam berbagai bidang atau berbagai sektor tentunya. Tapi, tahukah kalian semua, teknologi tidak dapat berfungsi tanpa komponen yang membentuknya. Karena pada dasarnya teknologi itu sebuah alat, dan alat pun dibentuk dari bagian-bagian yang harus disatukan. Maka, ya tentunya komponen tersebut haruslah sempurna jumlah dan bentuknya. Contoh yang kita ambil adalah teknologi komputer misalnya. Sistem komputer terdiri atas 3 komponen penting, yaitu hardware, software, dan brainware. Bisa dengan mudah diketahui bahwa brainware adalah komponen eksternal karena berada terpisah dari perangkat mesin atau internal seperti hardware dan software. Terlepas dari brainware atau kita yang mengoperasikan alat tersebut, mari kita bahas tentang hardware pentingnya terlebih dahulu. Perangkat keras, bahasa Inggrisnya hardware, merupakan perangkat komputer yang kasat mata dan memiliki wujud fisik dan dapat diraba. Sebuah data atau instruksi harus diinput terlebih dahulu sebelum diolah menjadi informasi yang seperti kita inginkan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah unit input yang menjadi sebuah gerbang untuk data yang dari dunia luar masuk ke dalam sistem komputer. Data yang dimasukkan melalui input device selanjutnya akan diolah melalui processing device. Dengan kata lain, processing device adalah perangkat yang berfungsi untuk mengolah berbagai data yang berasal dari input device. Yang termasuk dalam processing device adalah CPU. CPU sekaligus juga perangkat yang mengatur semua perangkat internal dan eksternal di komputer. Dengan kata lain, output device ini menyajikan segala informasi yang dapat dari pemrosesan sistem komputer seperti gambar, suara, dan video. Sesuai dengan namanya, perangkat ini adalah alat yang digunakan untuk menyimpan berbagai data. Terima kasih.